Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Raden Nurlanisa Putri Wijaya Kusumono Raji dari kelas Manajemen I dengan NIM 20220410401. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya rangkum di mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi. Teori 3V. Albert Mehrabian menemukan teori ini yaitu verbal, vokal, dan visual. Apa saja sih pengertian dari teori ini? Yang pertama ada verbal, merupakan kata-kata atau pesan yang kita sampaikan. Tingkat akurasinya sangat rendah, yaitu hanya 7% dari 100%. Yang berarti, jika kita komunikasi hanya lewat verbal, komunikan akan sulit untuk memahaminya. Yang kedua ada vokal, merupakan suara yang kita sampaikan. Tingkat akurasinya cukup tinggi, yaitu 38% dari 100%. Nah, vokal ini terdiri dari artikulasi, intonasi, kecepatan, jeda, penekanan, dan power suara. Dan yang ketiga, ada visual, yaitu bahasa tubuh kita atau gestur. Nah, visual ini mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi, yaitu 55% dari 100%, yang artinya jika kita komunikasi menggunakan visual, maka komunikan akan mudah memahami pesan yang kita maksud. Visual terdiri dari gestur, eye contact, dan mimik wajah. Dalam studinya, Albert Mehrabian menemukan 3V saling menunjang dalam komunikasi efektif yang dilakukan oleh seorang komunikator. Jika dilakukan dengan tepat, maka penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator dapat berlangsung dengan efektif dan makna pesan dapat diterima sepenuhnya oleh komunikan. Albert Mehrabian memang menyatakan pula bahwa penerapan teori 3V ini terkait dengan komunikasi yang menyangkut perasaan dan perilaku. Namun, dalam studi-studi yang sudah dilakukan belakangan ini, tetap melihat besarnya pengaruh komponen bahasa tubuh dalam komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Lalu selanjutnya ada influencing skill, yaitu merupakan suatu kemampuan komunikasi di mana seseorang dapat mempengaruhi berdasarkan apa yang orang tersebut inginkan. Ada 4 teknik influencing skill. Yang pertama yaitu matching, yaitu mengikuti gerakan seperti yang dilakukan lawan bicaranya. Yang kedua ada mirroring. Mirroring dan matching sebenarnya prinsipnya hampir sama, yaitu menyamakan atau mencocokkan baik verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga ada building rapport. Building rapport bisa dianalogikan seperti sedang membangun jembatan koneksi. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan baik kepada seseorang, kita perlu memastikan bahwa jembatan informasinya sudah terbentuk agar setiap informasi yang dibicarakan dapat berjalan lancar masuk kepada lawan bicara. Dan yang terakhir ada hand gesture. Gestur adalah komunikasi nonverbal berupa gerak tubuh yang meliputi ekspresi wajah, tangan, bahu, jari-jari, atau tubuh lainnya yang biasanya digunakan secara bersamaan tanpa disadari ataupun secara sadar. Lalu selanjutnya ada teori SR. Teori ini menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Nah, yang selanjutnya yaitu teori resepsi aktif. Teori ini merupakan teori yang menekankan pada peran khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengirim pesan. Teori ini bertujuan untuk mencoba memahami bagaimana khalayak memaknai sebuah pesan, seperti mereka paham atau tidak dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, itu tadi merupakan beberapa rangkuman materi di mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi yang sudah saya pelajari selama ini. Sekiranya itu saja cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.